Sounds like you had an interest in Amy. I don't. No hesitation. Who are you? I'll see what I can find out about these two. I'm trying to help you find out the truth. So, what brings to beautiful week? Government operative. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang biarawati bernama Mary. Mary terlihat sedang menginterogasi salah satu penjahat yang terlibat pembantaian anak-anak di sebuah panti asuhan puluhan tahun lalu, tepatnya di tahun 1992. Karena si penjahat tidak mau mengakui perbuatannya, Mary kemudian menghabisinya. Setelah menghabisi si penjahat, Mary menjumpai seorang pendeta yang tinggal di sebuah gereja bernama Alex. Mary memberitahukan, ia tidak mendapatkan satu nama pun dari si penjahat, cuma mendapat sepotong kertas di saku celananya bertuliskan nama sebuah hotel bernama Le Grand Noir. Si pendeta yang bernama Alex berkata, semoga kertas tersebut akan memberikan mereka petunjuk untuk mengungkap aktor di balik pembantaian anak-anak di panti asuhan. Tidak berselang lama, datang dua biarawati lain bernama Eva dan Sarah bergabung sama mereka. Beberapa hari kemudian, Alex mendapatkan informasi tentang pemilik hotel Grand Noir bernama Derek Thompson. Menurut Alex, Derek adalah kunci untuk mengungkapkan semuanya. Setelah berdiskusi, Sarah meminta dirinya untuk menjumpai Derek. Singkat cerita, Sarah menjumpai Derek di kantornya. Derek nampak terkejut karena didatangi suster tanpa diundang tengah-tengah malam. Setelah menyampaikan maksudnya untuk tujuan amal, Derek mempersilahkan Sarah di sana. Setelah menggoda Derek, saat ia lengah, Sarah menodongkan pistol. Here, don't you? God's sake, I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Tidak berselang lama, datanglah Eva dan Mary. Mereka menanyakan keterlibatan Derek dengan peristiwa panti asuhan. Meski awalnya Derek membantah, pada akhirnya Derek mengakui ia disuruh oleh seseorang bernama Frank Delany. Keesokan harinya, kita diberitahukan sebuah fakta. Pada saat terjadi pembunuhan di panti asuhan, ternyata Mary, Eva dan Sarah kecil mereka bertiga tinggal di sana. Untungnya, mereka selamat saat itu. We're back now. But he's got his fingers. Looking to make a deal. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Derek, Eva menjumpai Frank di kantornya. Sampai di sana, Frank nampak terkejut melihat biarawati asing tiba-tiba datang ke kantornya. Eva menyampaikan ia datang untuk penebusan dosa. Setelah menggoda, Eva mulai menanyakan tentang peristiwa panti asuhan. Awalnya Frank menolak. Saat Eva menodongkan pistol, barulah Frank mau bersuara. Frank berkata, dirinya memang berada di sana, tetapi tidak melakukan pembunuhan. Frank menambahkan, di malam itu, ia melihat orang dari pemerintahan terlibat. Lalu Frank memberikan dua nama yang tahu tentang peristiwa tersebut, salah satunya bernama Marco. He hinted at government involvement. Setelah bertemu dengan Frank, Eva, Mary dan Sarah bertemu dengan Alex untuk membahas rencana selanjutnya. Eva menceritakan terlibatnya pemerintah dan minta Alex untuk mencari tahu karena Alex punya koneksi ke sana. Beberapa waktu kemudian, Eva menjumpai seseorang dari petunjuk yang diberikan oleh Frank bernama Marco. Marco nampak terkejut di tengah malam, ia didatangi oleh suster asing. Meski awalnya terkejut, saat Eva berkata ia datang untuk tujuan amal, Marco mempersilahkan Eva duduk di sana dan membuatkannya kopi. Saat Marco lengah, Eva menaruh racun di kopi yang dibuat Marco. Saat sekarat, Marco menyebut nama Elena Garcia dan pejabat pemerintah yang terlibat. Please, I'm telling you Yeah, she's former special forces. Keesokan harinya, Alex melarang mereka untuk mencari Elena Garcia karena Elena mantan pasukan khusus yang sangat berbahaya. Alex berkata, nyawa mereka bisa terancam jika berhadapan dengan Elena dan pejabat pemerintah. Tapi Sarah tidak mau mendengarkan. Diam-diam ia malah bertemu dengan Elena di sebuah tempat. Ternyata Sarah dan Elena mereka saling mengenal. Sarah menanyakan, kenapa Elena begitu tega menghabisi anak panti asuhan. Elena berkata ia tidak punya pilihan karena dipengaruhi oleh seseorang bernama Robert Gray yang bekerja untuk pemerintah. Tidak berselang lama, datanglah pria misterius menghabisi Sarah dan Elena. Tewasnya Sarah membuat Mary dan Eva marah kepada Alex, karena Alex mengirim Sarah seorang diri bertemu Elena tanpa persiapan yang matang. Lalu Mary menanyakan siapa Robert Gray sebenarnya kepada Alex. Sebelum Sarah tewas, ia menyebut Robert Gray adalah otak peristiwa panti asuhan. Mendengar nama itu, Alex mengakui Robert memang terlibat, tapi Alex melarang Mary dan Eva mengejarnya,
Menurut Alex, Robert sudah tewas, tapi Mary dan Eva tidak percaya dengan perkataan Alex. Keduanya malah mencurigai Alex menyembunyikan sesuatu dari mereka. Meski dilarang, Mary dan Eva berniat untuk mencari dan menghabisi Robert Gray. Beberapa hari kemudian, Alex memberitahukan Eva dan Mary dalang dibalik peristiwa panti asuhan bernama Victor Vargas. Hi, what can I get you guys? Singkat cerita, Mary dan Eva menjumpai Victor Vargas di sebuah tempat hiburan. Mereka beralasan mengajak Vargas kerja sama dalam hal bisnis. Setelah ngomong tentang bisnis, Mary ngajak Vargas untuk bermain poker. Saat Vargas lengah, Mary menodongkan pistol dan menanyakan dalang dibalik peristiwa panti asuhan. Meski sempat membantah, Vargas menyebut Robert Gray sebagai dalangnya. It's Robert Gray. Vargas menambahkan, semenjak peristiwa itu Robert menghilang tanpa jejak. Mendengar pengakuan Vargas, Eva mencurigai Alex sebagai Robert Gray yang gerak-geriknya semakin mencurigakan. Keesokan harinya, Mary ini dan Eva menjumpai Alex. Mereka berkata sudah tahu siapa Robert Gray sebenarnya, yang tak lain adalah Alex yang sudah berganti identitas. Karena semuanya sudah terbongkar, Alex tidak bisa membantah lagi lalu menembak Eva dan terjadilah baku tembak dengan Mary. Pada akhirnya Alex tewas di tangan Mary, sementara Mary juga tewas karena luka tembakan di perutnya. Film pun selesai.